Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel ABS. Serba-serbi akan terselenggaranya ASEAN All Star versus Manchester United. Gonjang-ganjing yang terjadi di dalam ASEAN All Star yang selama ini dianggap pertandingan yang fenomenal, pertandingan besar, akan tetapi terjadi penolakan dari anggota ASEAN, termasuk dari Thailand yang tidak akan mengirim pemainnya 3 orang itu, kemudian Indonesia yang tidak dapat mengirimkan pemain intinya dikarenakan berbenturan dengan jadwal round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari pihak Manchester United sebetulnya kecewa sekali karena di dalam ASEAN All Star tidak terdapat pemain inti Indonesia yang banyak berkiprah di Champion Eropa. Akan tetapi beda lagi dengan pemahaman yang terjadi di pihak Vietnam dan Malaysia, apalagi AFF menganggap Indonesia tidak mendukung terselenggaranya ASEAN All Star versus Manchester United. Dan juga dari pihak AFF mengancam untuk melepas Indonesia dari AFF. Namun Indonesia tidak bergeming dikarenakan lebih mementingkan jadwal round ketiga pra Piala Dunia. Untuk itu kita simak pemaparan yang ada saat ini dari channel sebelah. Selamat mengikuti, dan juga kami mengingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silakan menekan tombol subscribe agar tersedianya channel ini selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recruitment, any guarantees for what you will get in building the squad in your image given the financial constraints? Sebelumnya menduga akan jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu para pemain bintang ASEAN, pelatih MU Ruben Amorim terkejut bukan kepalang. Ternyata Indonesia memiliki banyak pemain bintang, yang bahkan sering ditemui MU di Liga Champions Eropa. Akui memiliki segudang pemain bintang dengan market value fantastis. Media Malaysia dan Vietnam mengakui, tim ASEAN All Star akan sangat lemah tanpa ada pemain bintang dari Indonesia yang memiliki kualitas setara selayaknya para pemain MU. Phát triển rất nhanh, Việt Nam đã trở thành một đội bóng mạnh trong khu vực. Điển hình là Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018 tại AFF Womenship khi đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch. Prediksi awal, FAM beserta AFF menyangka, laga kumpulan pemain terbaik ASEAN All Star kontra MU akan menjadi laga spektakuler, yang diprediksi akan meledak dan diminati banyak penonton dari sejumlah negara ASEAN. Namun, ekspektasi tinggi itu justru berujung kekecewaan. Gara-gara JIZS tak memenuhi panggilan AFF, hingga berdampak pada penjualan tiket laga ASEAN All Star versus Manchester United sangat sepi peminat. Hal itu membuat manajemen MU kecewa berat, hingga berujung kedua belah pihak berpotensi membatalkan laga tersebut. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeteril ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Sebelumnya menduga,
akan jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu para pemain bintang ASEAN. Pelatih MU Ruben Amorim terkejut bukan kepalang. Ternyata banyak pemain bintang papan atas Indonesia yang sering tampil di Liga Champions Eropa, namun mereka justru absen saat menghadapi klub raksasa dunia itu. Jelang pertandingan persahabatan atau laga uji coba antara ASEAN All-Star kontra Manchester United, sebanyak 17 pemain ASEAN sudah dipanggil. Dari daftar nama yang dipanggil, bakalan ada 23 pemain yang akan masuk skuad ASEAN All-Star untuk menghadapi MU. Artinya kurang 6 pemain lagi yang berasal dari 3 negara yang tersisa. Media Vietnam The Tao benar-benar menyoroti pemilihan pemain ASEAN All-Star untuk menghadapi klub papan atas dunia itu. Tak hanya media Vietnam saja, begitupun dengan media Malaysia dan Thailand, mereka juga merespons serius pertandingan besar itu. Dan menariknya, dari 4 negara kuat ASEAN, hanya Indonesia yang paling santai menanggapi laga tersebut. Bahkan, pihak Indonesia cenderung tak ambil pusing sama sekali. Padahal dulunya, tiap kali ada pertandingan besar seperti melawan klub raksasa Eropa, Indonesia paling bersemangat menyambut laga tersebut. Namun untuk saat ini, laga melawan Manchester United seperti halnya pertandingan biasa saja. Apalagi pertandingan itu hanya sebatas laga persahabatan. Sejumlah media ASEAN menyoroti absennya beberapa pemain bintang papan atas yang justru menolak bergabung di tim ASEAN All-Star. Apalagi untuk menghadapi klub raksasa dunia seperti Manchester United. Bahkan sebab absennya sejumlah bintang papan atas ASEAN tersebut, pelatih MU seperti menganggap, di era sepak bola saat ini, laga melawan klub dunia sekelas MU, sepertinya tidak lagi dianggap sebagai pertandingan yang spesial bagi sebagian pemain bintang papan atas ASEAN, terlebih bagi para pemain bintang timnas Indonesia, yang mana hal itu sangat berbanding terbalik dengan era dulu. Pertandingan melawan tim papan atas dunia, selalu jadi impian para pemain bintang ASEAN. Namun untuk saat ini, nampaknya hal itu tidak berlaku lagi. Tak hanya dari pihak Indonesia saja, bahkan, tim sekelas Thailand pun, yang notabene memiliki market value yang sangat jauh di bawah Indonesia. Tim sekelas Thailand saja, bahkan juga tidak mengirim 3 pemain bintang mereka untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Pihak Federasi Thailand, benar-benar tidak menyertakan pemain bintang mereka, seperti Chanatip Songkrasin, Supachok Sarachat dan Sufanat Maanta. 3 pemain bintang Thailand tersebut, dipastikan absen bergabung ASEAN All-Star. Padahal, jika kita melihat dari 3 pemain terbaik Thailand itu, ketiga-tiganya memiliki market value yang masih sangat jauh di bawah para pemain bintang Indonesia, yang mana pelatih MU sendiri sudah mengetahui, sebagian dari pemain bintang Indonesia, mereka semua merumput di liga kompetitif Eropa, dan Indonesia menjadi negara yang paling memberi dampak kekuatan tim ASEAN All-Star. Namun mereka semua justru absen. Dari seluruh negara ASEAN, hanya Indonesia yang memiliki pemain dengan market value termahal se-ASEAN, dan menjadi salah satu tim dengan market value termahal di Asia setelah Jepang dan Korea. Berikut yang dikatakan media Vietnam The Tao. Untuk para pemain bintang papan atas Indonesia, mereka menolak panggilan ASEAN All-Star, sebab mereka memiliki jadwal pertandingan yang berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun untuk pemain bintang Thailand, seperti Chanatip Songkrasin, Supachok Sarachat, dan Tiraton Bunmathan, mereka semuanya juga absen. Ketiga pemain Thailand tersebut, dipersiapkan untuk menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Dan itu menjadi kabar yang mengejutkan. ASEAN All-Star tentu akan lebih lemah dengan absennya para pemain bintang berkualitas yang dimiliki Indonesia dan Thailand. Itulah kata media Vietnam, The Tao. Dari absennya pemain bintang Indonesia dan Thailand itu, membuat Vietnam pun merasa menjadi negara yang paling serius menyambut laga melawan Manchester United ini. Apa yang menjadi pemberitaan media Vietnam tersebut memang benar adanya. Bagaimana tidak? Pemain dari Vietnam menjadi perwakilan terbanyak di ASEAN All-Star. Setidaknya ada 3 pemain Vietnam yang mewakili ASEAN All-Star. Dan untuk negara lainnya, paling banyak hanya 2 pemain yang jadi perwakilan. Bahkan ada yang hanya 1 pemain yang mewakili negara mereka. Phát triển rất nhanh, Việt Nam đã trở thành một đội bóng mạnh trong khu vực. Điển hình là Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018 tại AFF Womenship khi đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch. Prediksi awal, FAM beserta AFF menyangka, laga kumpulan pemain terbaik ASEAN All-Star kontra MU akan menjadi laga spektakuler, yang diprediksi akan meledak dan diminati banyak penonton dari sejumlah negara ASEAN. Namun, ekspektasi tinggi itu justru berujung kekecewaan. Recruitment, any guarantees for what you will get in building the squad in your image, given the financial constraints? Guarantees we Sebelumnya menduga,
akan jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu para pemain bintang ASEAN. Pelatih MU Ruben Amorim terkejut bukan kepalang. Ternyata banyak pemain bintang papan atas Indonesia yang sering tampil di Liga Champions Eropa. Gara-gara JIZ tak memenuhi panggilan AFF, hingga berdampak pada penjualan tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United sangat sepi peminat. Hal itu membuat manajemen MU kecewa berat, hingga berujung kedua belah pihak berpotensi membatalkan laga tersebut. Prediksi awal, FAM beserta AFF menyangka, laga kumpulan pemain terbaik ASEAN All-Star kontra MU akan menjadi laga spektakuler, yang diprediksi akan meledak dan diminati banyak penonton dari sejumlah negara ASEAN. Namun, ekspektasi tinggi itu justru berujung kekecewaan. Mereka yang mengadakan dan mengundang, mereka pula yang tak mau bermain. Itulah kalimat yang paling tepat untuk FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia menggait AFF untuk menjadi perwakilan seluruh tim Asia Tenggara. Kedua belah pihak mengonfirmasikan niatnya untuk mengundang klub raksasa Liga Inggris, yaitu Manchester United, melawan kumpulan pemain terbaik ASEAN. Seluruh federasi tiap negara ASEAN dikirimi surat resmi dari pihak AFF. Seluruh pemain terbaik tiap negara dihimpun untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. Mereka semua diundang dalam rangka mempererat hubungan antar negara kawasan ASEAN di bawah naungan AFF. Setelah AFF mengirimkan undangan ke pihak MU, undangan FAM atas nama AFF pun akhirnya disetujui oleh pihak manajemen klub asal Inggris tersebut. Lantas, apa yang membuat pihak MU menyetujui undangan AFF itu? Selain karena MU sedang krisis finansial, hal itu juga sekalian untuk mengisi kekosongan akhir musim ini. Setelah kesepakatan itu terjadi, seiring berjalannya waktu, pihak-pihak pemain setiap negara pun mulai dibahas. Hingga muncullah sejumlah nama pemain dari tiap negara yang ditunjuk AFF, mewakili semua negara ASEAN untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. FAM melalui AFF pun mulai berselancar. Mereka memilih pemain dengan segala pertimbangan, yang diharap nantinya akan mengisi dan membentuk skuad ASEAN All-Star. AFF memutuskan untuk minimal memanggil 1 pemain, dan maksimal 2 pemain terbaik di setiap negara ASEAN. Dan menariknya, AFF mengkhususkan bagi Indonesia. AFF berharap agar Indonesia bisa mengirimkan 3 bahkan 4 pemain terbaiknya. Menurut pihak AFF, hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki banyak stok pemain dengan kualitas level tertinggi di Asia Tenggara. Dari 3 bahkan 4 pemain yang diinginkan AFF, ada nama JIZ yang ditunjuk sebagai sang kapten ASEAN All-Star mewakili seluruh negara Asia Tenggara menghadapi Manchester United. Undangan dengan penuh harap tersebut, alih-alih direspon dengan baik. Bahkan pihak PSSI beserta tim kepelatihan Patrick Kluivert tidak mengirimkan 1 pemain pun untuk memenuhi undangan. Jangankan untuk mengirim pemain inti, bahkan pemain cadangan pun juga tidak dikirim dari pihak Indonesia. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya, itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan, tim senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, ya, karena tanggalnya itu agak mepet. Pihak Indonesia tidak mengirimkan pemain terbaiknya bukannya tanpa alasan. PSSI tidak menginginkan pemainnya ikut serta dalam laga tersebut. Berhubung jadwal laga persahabatan itu sangat mepet dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia. Hanya berselang 6 hari dari pertandingan yang sangat krusial melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga krusial melawan China nanti, kemenangan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar bagi pasukan Patrick Kluivert. Penolakan itu merujuk pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya cedera pada pemain inti. Mengingat jadwal laga tersebut sangat mepet dengan pertandingan super penting Indonesia kontra China. Setelah penolakan pihak PSSI agar tidak mengirim pemain inti itu terjadi, akhirnya pihak AFF hanya memanggil 2 pemain Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Yang mana kedua nama tersebut, di laga kualifikasi Piala Dunia lalu, mereka tidak masuk DSP atau daftar susunan pemain. Seiring berjalannya waktu, pihak Thailand pun juga ikut-ikutan untuk menahan para pemain terbaiknya agar tidak bergabung ASEAN All-Star menghadapi MU. Penolakan itu pun juga dilayangkan Thailand. Hal itu disebabkan oleh, menurut Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, baginya, hanya Indonesia yang memiliki stok pemain berlevel sekelas Liga Champion. Jika Indonesia tidak mengirimkan satupun pemain terbaiknya, maka Thailand kehilangan gairah menyambut pertandingan itu. Pada akhirnya, Thailand pun mengikuti apa yang dilakukan Indonesia.
Thailand juga tidak mengirim pemain terbaiknya, karena sejumlah alasan itulah, hingga saat ini, mayoritas pendukung dari Malaysia mengurungkan niat mereka untuk membeli tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Kabar ini pun sampai ke telinga manajemen MU. Bahkan, karena sebab absennya sejumlah pemain terbaik ASEAN melawan Manchester United, pihak manajemen MU pun, yang kesepakatan awal berencana akan membawa pemain inti mereka, kini pihak MU mengurungkan niat dan justru akan mengirim pemain lapis kedua mereka. Bahkan, dari kejadian itu, kedua belah pihak, kini justru keluar dari kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian, antara pihak AFF dan manajemen MU. Saat ini, keduanya justru keluar dari perjanjian. Begitu kompleksnya masalah yang terjadi di laga persahabatan itu, yang sebelumnya diprediksi akan menjadi laga yang spektakuler. Bisa dibayangkan, gabungan pemain terbaik ASEAN, yang mana Indonesia memiliki sejumlah pemain level Liga Champion. Pemain terbaik Indonesia diharap bisa memimpin serta membawa semangat bagi para pemain terbaik negara ASEAN lainnya justru tidak terjadi. Pihak satu pada pihak yang lain, semuanya seolah saling berkaitan satu sama lain. Hingga berdampak pada kekecewaan pihak manajemen Manchester United, pertandingan melawan mereka seolah tak dianggap sebagai laga yang spesial. Setelah ditelusuri, benang merah pun terlihat sangat jelas. Ternyata akar dari semua masalah tersebut, mengerucut pada Kapten Timnas Indonesia, yakni JIZ beserta pihak Federasi Indonesia. Hal itu dikarenakan, gara-gara absennya JIZ dan kurang tertariknya pihak Indonesia dengan agenda tersebut, hingga membuat pihak Thailand juga kehilangan gairah. Begitupun dengan Vietnam, bahkan Malaysia pun kehilangan semangat. Sejumlah pemain terbaik ASEAN seolah kehilangan semangat. Mereka berharap akan dipimpin dan menjadi satu tim solid ASEAN All-Star di bawah Kapten JIZ. Semuanya benar-benar dibuat kehilangan gairah. Tak hanya dari pihak para pemain saja, federasi hingga AFF pun yang kehilangan semangat. Bahkan, gara-gara masalah yang saling berkaitan di atas, Manchester United yang notabene menjadi tamu undangan, justru mereka juga kehilangan gairah. Bahkan lebih buruknya lagi, sedianya AFF memilih stadion berukuran besar agar dapat menampung lebih banyak penonton. Stadion Bukit Jalil jadi venue yang paling ideal laga itu digelar. Sedianya, tiket diprediksi akan habis terjual, bahkan diperkirakan mampu menarik minat supporter dari sejumlah negara ASEAN. Namun setelah terjadinya kekacauan manajemen, membuat para supporter mengurungkan niatnya untuk membeli tiket di laga tersebut. Padahal, keberhasilan pertandingan itu, seluruhnya bersumber dari hasil penjualan tiket dan sponsor. Jika semuanya tidak sesuai harapan, maka pertandingan yang digadang-gadang akan menarik minat warga Asia Tenggara itu, bisa saja berpotensi batal digelar. Dan semuanya berawal dari Kapten Timnas Indonesia JIZ dan pihak Indonesia yang tak mengirim satupun pemain terbaiknya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, begitu besar dampak JIZ dan Indonesia bagi AFF, hingga membuat FAM dan AFF tak berkutik. Tak hanya berdampak pada nama baik AFF saja, bahkan klub sekelas Manchester United saja, benar-benar bisa dibuat seperti halnya mainan yang bisa dikendalikan. Ekspektasi yang begitu tinggi dari semua pihak tersebut, seolah semudah membalikkan telapak tangan bagi Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.